Saudari dan saudara yang terkasih, suatu ketika ada seorang guru TK yang meminta murid-muridnya untuk menuliskan nama mereka dalam sebuah balon. Masing-masing memegang balon, kemudian mereka menuliskan nama masing-masing. Kemudian guru tadi memberikan waktu 5 menit kepada mereka setelah melepaskan balon-balon dalam sebuah ruangan tertutup untuk kembali menemukan nama mereka masing-masing. Ternyata mereka justru cemas, panik, karena mereka tidak semua memegang kembali balon sesuai dengan nama mereka, membutuhkan waktu yang cukup lama. Akhirnya guru TK tadi berinisiatif untuk merubah instruksi. Dalam waktu 5 menit, silahkan balon yang ada di hadapan anak-anak sekalian, berikanlah nama kepada temanmu sesuai dengan yang tertera di dalam balon. Akhirnya justru inilah yang menjadi cara terbaik. Dengan demikian belum sampai waktunya, akhirnya mereka sudah bisa memegang balon sesuai nama mereka masing-masing. Kalau mau diibaratkan balon sebagai sebuah kebahagiaan, mereka yang fokus mencari kebahagiaan sendiri mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan ketika orang lain juga punya kepedulian, ketika orang lain juga mengalami kebahagiaan atau penderitaan, akan membutuhkan waktu yang mungkin hanya sedikit, sehingga orang lain bisa sama-sama merasakan kegembiraan atau kebahagiaan. Kalau kita renungkan dari bacaan pertama pada pagi hari ini, Tuhan pun dengan segala kemahakuasaan, dengan segala kebaikan dan kekuatan yang ada, tidak ingin menikmati kebahagiaan itu secara sendiri. Ia datang tidak jauh di antara orang-orang yang ada dalam situasi penderitaan. Dan siapapun yang mau datang akan diberi kebahagiaan, dan ia akan selalu menemukan nama kita untuk diberi kebahagiaan itu sendiri. Injil yang kita renungkan juga memberikan pengharapan kepada kita semua, karena kita dalam kehidupan kita sehari-hari banyak bertemu, berjumpa dengan orang-orang yang mengalami beban hidup yang kadang tidak mudah. Masing-masing punya pergumulan, masing-masing punya pergumulan hidup. Kadang ada yang sampai putus asa. Yesus mengundang untuk datang kepadanya. Maka kalau kita renungkan, tidak harus kita merasa berbeban berat dulu baru datang kepadanya. Kadang kerap ketika kita mengalami beban berat, justru kadang kita mengalami putus asa, mungkin justru malah menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita mengalami rasa syukur pun juga kita kerap lupa untuk kembali kepadanya. Saudari dan saudara sekalian yang terkasih, dalam situasi letih lesu dan berbeban berat, bahkan putus asa, Yesus masih memberikan kesempatan dan mengundang kita semua untuk berani datang kepadanya. Kita diajak tidak hanya fokus pada kebahagiaan kita sendiri atau penderitaan kita sendiri, tetapi sebagaimana kelegaan yang ditawarkan oleh Yesus, yang didambakan oleh Yesus bagi semua orang, juga menjadi dambaan siapapun yang melihat kebahagiaan itu sebagai anugerah. Kita diminta untuk bisa saling memberikan kelegaan satu sama lain. Kita bisa belajar melihat dari kebutuhan sesama kita yang ada di lingkungan hidup kita. Dengan kita menemukan kebahagiaan atau penderitaan dari sesama kita, kita sedang membantu diri kita untuk sampai kepada kebahagiaan dan kelegaan yang ditawarkan oleh Yesus pada hari ini. Kelegaan yang kita rasakan bisa datang dari mana saja, dari siapa saja, juga dari perjumpaan dan peristiwa apa saja. Maka tantangan bagi kita, beranikah kita juga datang kepada Yesus dalam aneka pergumulan hidup yang mungkin saat ini sedang kita alami dan sedang kita perjuangkan, agar kita juga menikmati kelegaan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.